5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku, dan cita-citaku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita kita. Artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita kita adik-adik. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa oleh Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Benny," sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku. Kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. Nah, yuk kita baca yuk isi dari koran tersebut. Isi dari koran tersebut berjudul "Peternak Muda dari Malang." Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha sendiri, usaha mandiri sesuai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Nah, ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi ya di sini ya beternaknya. Nah, setelah usahanya berjalan, setahun kemudian ia mengembangkan usahanya lagi untuk peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Bersumber dari www.ekonomi.okezone.com. Nah, adik-adik, ini tadi adalah gulungan koran yang dibaca oleh Benny tentang peternak muda dari Malang yang bernama Triyono. Sangat menginspirasi sekali adik-adik ya. Dari bacaan tersebut, siapakah Triyono adik-adik? Nah, Triyono ini adalah seorang pengusaha muda yang memulai usahanya sejak lulus dari kuliah.
Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha adik-adik? Yang telah dilakukan Triyono untuk menjadi pengusaha ini, Triyono memulai usaha dari ternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, ayam. Nah, dia dapat modalnya dari mana? Dengan menghimpun dukungan dari teman-teman kuliahnya. Kendala apa sajakah yang dihadapinya? Nah, kendalanya apa? Kendala yang dihadapi Triyono adalah modal dan lahan yang kurang memadai. Namun di sini Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. Pertanyaan berikutnya, apakah mimpinya Triyono? Nah, dia bermimpi untuk bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Itu mimpi atau cita-citanya Triyono, bisa menjadi pemasok daging sapi di Jakarta. Adik-adik, berternak itu merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan itu bisa berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung dari jenis ternaknya. Apakah di tempat tinggal kalian itu ada kegiatan beternak adik-adik? Beternak apakah mereka di sekeliling rumahmu? Coba ya kamu amati ya. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya gambar contoh hewan ternak. Yang pertama ada ayam. Ayam ini dimanfaatkan manusia untuk diambil apanya sih? Nah, dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk bisa menghasilkan telur dan daging. Bahkan bulunya pun bisa dimanfaatkan adik-adik. Jadi bisa dibuat untuk kemoceng dan lain sebagainya. Lalu gambar yang kedua ada sapi. Nah, sapi ini dipelihara dan dimanfaatkan manusia itu untuk menghasilkan susu dan daging. Ada juga petani itu memanfaatkan tenaga dari sapi ini untuk membajak sawah juga ada. Lalu kulitnya pun bisa loh adik-adik dibuat kerupuk. Lalu kulitnya juga bisa dibuat wayang dan lain sebagainya. Gambar berikutnya ada gambar bebek. Nah, bebek ini dimanfaatkan manusia itu untuk diambil telur dan dagingnya juga. Lalu ada kambing. Kambing itu bisa dimanfaatkan ya, karena kambing itu bisa menghasilkan susu. Sekarang ada susu kambing etawa. Lalu kulitnya juga bisa dimanfaatkan, dagingnya juga bisa dimanfaatkan. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia itu sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya itu memiliki kualitas yang baik. Lalu, keahlian apa sih yang dibutuhkan agar usaha peternakan itu dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Tentunya para peternak ini harus berusaha menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Keahlian apa saja yang dibutuhkan? Nah, di sini keahliannya yang pertama adalah memilih bibit ternak yang berkualitas. Kalau mereka beternak ayam ya cari bibit ayam yang berkualitas ya, cari indukan ayam yang berkualitas. Lalu keahlian dalam perawatan hewan ternak, mereka harus tahu bagaimana cara merawat hewan ternak tersebut. Keahlian dalam penyediaan kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak, itu juga harus diketahui. Keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak, itu harus diketahui oleh peternak juga adik-adik. Keahlian dalam menyediakan pakan berkualitas bagi hewan ternak, dan keahlian dalam teknik mengembangbiakkan hewan ternak tersebut. Nah, ini adalah keahlian-keahlian yang dibutuhkan oleh para peternak. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sebagai negara agraris, Indonesia ini memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik.
Nah, di sini ada tumbuh-tumbuhan ya yang berasal juga diproduksi juga di pertanian Indonesia ya. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, kebangkol dan lain sebagainya. Nah, tumbuhan itu dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik adik-adik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Contohnya kalau wortel itu bisa ditanam di tempat yang suhunya dingin ya, udaranya dingin. Nah, menurutmu di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga itu dapat tumbuh dengan subur? Dan di lingkungan seperti apakah sayuran, brokoli, wortel dan kol itu dapat tumbuh dengan subur? Nah, Kak Citra itu pernah tinggal di daerah pegunungan. Itu biasanya sayuran-sayuran itu ditanam di daerah pegunungan seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukungnya. Nah, peta konsep ini dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Contohnya di sini, Kak Citra membuat peta konsep seperti ini. Lingkungan yang dibutuhkan tanaman atau hal-hal yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini pokok utamanya, ide utamanya yang berada di tengah ini. Apa saja sih yang dibutuhkan? Oh, yang dibutuhkan itu untuk suhunya, lingkungan itu perlu suhu, perlu kelembapan, perlu tanah, perlu cahaya, perlu air, perlu nutrisi. Itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanaman untuk bisa tumbuh subur perlu suhu yang cocok, kelembapan udara yang cocok, tanah yang subur, cahaya yang cukup, air yang cukup dan nutrisi yang cukup. Jadi ini yang namanya peta konsep. Yang pertama ini yang di tengah ini adalah ide pokoknya lah. Di sini adalah penjabarannya adik-adik. Itu namanya peta konsep. Adik-adik, Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduknya. Nah, perlu kalian ketahui sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tumbuhan dan hewan. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Nah, tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, hewan juga bisa dihasilkan melalui usaha peternakan. Maka karena bisa dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama, mereka disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, adik-adik, kalian bisa membuat kelompok untuk berdiskusi nih. Kalian bisa berkelompok dengan teman-teman kalian di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu, apakah pegunungan atau dataran rendah atau pantai. Nah, lalu tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu dan tuliskan juga mata pencaharian penduduk di daerahmu. Kalian bisa membuat laporan seperti ini nih adik-adik. Bisa kalian kerjakan bersama teman kalian di rumah ya. Nah, Kak Citra punya contoh nih di sini. Contoh tabelnya, misalnya lingkungan daerah tempat tinggal pegunungan. Nah, potensi sumber daya alamnya apa? Oh, biasanya di pegunungan itu ada kopi, ada teh, ada karet, seperti itu. Nah, mata pencaharian penduduknya apa? Biasanya ada pekebun, petani, peternak juga di daerah pegunungan. Lalu untuk lingkungan daerah tempat tinggal dataran rendah, biasanya potensi sumber daya alamnya itu ada palawija, kelapa sawit, dan tebu. Nah, mata pencahariannya biasanya petani, pedagang, buruh, dan lain sebagainya. Lalu yang tinggal di daerah pantai. Nah, di daerah pantai itu potensi sumber daya alamnya apa? Ada ikan, rumput laut, garam, hutan mangrove. Ya, lalu pencahariannya, mata pencahariannya itu biasanya nelayan, lalu perajin, bisa penghasil garam, petambak ya, menambak ikan seperti itu. Itu contoh dari tabel yang bisa Kak Citra sajikan. Adik-adik bisa mengamati lingkungan kalian, apakah lingkungan kalian itu termasuk daerah pegunungan, dataran rendah atau pantai.
Nah, dari kegiatan itu kita bisa menyimpulkan apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya. Nah, potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya Kak Citra itu sesuai dengan lingkungannya ya. Contohnya di sini, apakah mata pencaharian penduduknya itu sesuai dengan lingkungannya? Ya, biasanya akan sesuai adik-adik. Contohnya penduduk yang tinggal di pegunungan kebanyakan akan menjadi petani dan peternak karena tersedianya lahan yang luas dan subur. Sedangkan untuk penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah itu bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh karena dataran rendah itu cocok untuk pertanian dan perdagangan. Sedangkan untuk yang tinggal di pantai itu biasanya sebagai nelayan, perajin garam, petambak ya, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan yang ada. Nah adik-adik, selain itu kalian juga bisa berdiskusi dengan teman kalian dan menulis apa saja cita-cita dari teman-teman kalian dan manfaat dari cita-cita teman kalian tersebut. Jadi kalian tuliskan nih di sini, ada nama siswa, lalu cita-citanya apa dan manfaatnya untuk lingkungan tempat tinggalnya itu apa. Kak Citra akan beri contoh di sini, misalnya, Lani cita-citanya ingin menjadi guru. Manfaatnya apa untuk lingkungan tempat tinggalnya? Ya, meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekitar. Dayu cita-citanya menjadi penari Bali misalnya. Manfaatnya apa? Melestarikan kebudayaan daerah tempat tinggalnya. Siti cita-citanya ingin menjadi dokter misalnya, seperti itu ya. Memberikan layanan kesehatan masyarakat di sekitarnya dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa menuliskan cita-cita dari teman-teman kalian nih. Kalian wawancara teman-teman kalian, apa sih cita-cita mereka, dan tuliskan juga manfaat dari cita-cita mereka untuk lingkungan tempat tinggal. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, dan pekerjaan serta cita-cita akan memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo kita simak puisi berikut ini. Nah, ini adalah puisi Hidupku Penuh Warna karya De Caritas. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona, walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Itu adalah puisi Hidupku Penuh Warna. Coba ya adik-adik ya, mungkin kalian bisa membacanya lebih baik dari Kak Citra. Nah adik-adik, dalam puisi tadi apa sih judulnya dan siapa pengarangnya? Nah judulnya itu adalah Hidup Penuh Warna dan pengarangnya adalah De Caritas. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Apa sih yang kamu bayangkan adik-adik? Nah Kak Citra di sini membayangkan keanekaragaman dalam kehidupan karena hidup penuh warna. Wah berarti ada keanekaragaman nih. Berikutnya, menurutmu apakah isi puisi tersebut? Nah, menurut Kak Citra, isi dari puisi tersebut adalah cita-cita yang beragam itu dapat diraih jika ada kebersamaan. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Nah, jumlah baitnya tadi ada 4 bait ya adik-adik ya, dan setiap baitnya itu ada 4 baris. Begitu. Lalu berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut ya?
Ini bukan bait tapi seharusnya baris ya adik-adik ya. Nah, jumlah barisnya dalam setiap bait puisi tersebut ada 4 baris. Tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Di sini Kak Citra akan memberi contoh tentang rima ya. Ingat, rima adalah huruf vokal di akhir baris adik-adik. Contohnya di sini, bukit-bukit itu membiru dari jauh. Nah, ini berarti rimanya adalah U ya. Laut itu pun membiru dari jauh ya. Ini adalah U juga. Mereka terlihat sama. Nah, ini rimanya adalah A. Walaupun berbeda, rimanya juga A juga. Nah, dalam satu bait ini ada rima yaitu U A A. Ya, berarti ini namanya adalah rima pasang karena berpasangan ya adik-adik rimanya. Yang kedua, bait kedua, keduanya indah. Ya, A ya. Keduanya memesona. A juga. Walaupun berbeda, ya, walaupun berbedanya juga A juga. Keduanya tak terpisah. Nah, adik-adik, ini namanya adalah rima terus karena rimanya sama ya adik-adik ya. Kita ambil ini dari bunyi vokalnya, bunyi huruf vokalnya yang terakhir ya adik-adik ya. Ada juga nanti kalau kalian lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, kalian akan membedakan berdasarkan bunyinya ya. Di sini ada A, ini ada A, ini ada A, ini ada A. Jadi nanti ada rima yang berbeda lagi seperti itu. Nah, tugas adik-adik adalah mencari rima dari bait ketiga dan bait keempat. Bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.